Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Firmansyah dari semester 2A Fakultas Hukum Universitas Sudaya Kencana akan mereview pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana bersama dengan Profesor Dr. Hajah Nuraini SMH dan Asisten Dosen Dr. M. Rendi Adidayani SMH. Pada pertemuan ke-10 kali ini telah dibahas mengenai masalah sifat melawan hukum atau wederrechtlich atau onrechtmatigheden. Oke, jadi unsur melawan hukum ini adalah merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Nah, unsur objektif dari tindak pidana ini karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan perbuatan itu dari pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut termasuk atau masuk dalam rumusan delik sebagaimana dimaksud atau diatur di dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut biasanya tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab memungkinkan masih adanya hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Oke. Di dalam sifat melawan hukum ini dibagi menjadi dua, ada melawan hukum secara melawan hukum formil dan melawan hukum material. Jadi yang dikatakan dalam melawan hukum formil ini, perbuatan ini bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Kemudian sifatnya ini dapat hapus apabila diatur atau ada diatur di undang-undang. Nah, kemudian jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, ada melawan hukum material. Di sini itu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, namun berdasarkan juga kepada undang-undang tidak tertulis atau kebiasaan atau hukum yang hidup di dalam masyarakat atau living law. Kemudian sifat melawan hukum dapat hapus. Pada ini sifat melawan hukum ini dapat hapus berdasarkan undang-undang dan atau aturan hukum yang tidak tertulis. Kemudian di sini pada bagian melawan hukum material ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau hukum adat biasanya. Kesimpulan dari sini dari materi ini, yang pertama, sifat melawan hukum dapat hapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Kemudian yang menentukan undang-undang adanya alasan pembenar di luar undang-undang adalah hakim. Oke, kemudian selanjutnya yang telah dibahas ada sifat melawan hukum material ini dibagi menjadi tiga fungsi ya. Yang pertama ada fungsi negatif, yang kedua ada fungsi positif, dan sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Jadi yang dijelaskan dulu, dalam fungsi negatif ini diakui adanya hal yang terdapat di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Dicontohkan seperti regu tembak. Regu tembak dia mengeksekusi mati terpidana. Kemudian regu tembak itu dia tidak dikenakan pasal pembunuhan. Nah, dikarenakan itu ada alasan pembenar. Dia melakukan pekerjaan atau dia melakukan tugas yang dia emban dari negara yang telah diatur dalam undang-undang. Nah, makanya
di Indonesia sifat melawan hukum dalam fungsi negatif ini dianut di Indonesia. Kemudian yang kedua dalam fungsi positif. Dalam fungsi positif ini menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana. Jadi mengakui adanya hukum positif tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Kemudian yang dimaksud dengan sebab terjadinya, sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Kemudian yang telah dibahas juga tentang sifat melawan hukum apakah harus dibuktikan. Penjelasannya ada, apabila dicantumkan di dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Kemudian apabila tidak dicantumkan dalam atau apabila tidak dicantumkan di dalam secara tegas di dalam undang-undang, maka ada dua pendapat. Yang pertama ada fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konsekuentif, ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. Nah yang kedua ini ada fungsi yang negatif, jadi ini tidak perlu dibuktikan suatu tindak pidananya. Kemudian rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang. Di dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Nah, dalam undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dengan istilah melawan hukum atau wederrechtlich atau unrechtmatigheid yang sudah disampaikan tadi. Kemudian satu lagi contohnya ini disebutkan di dalam undang, ada di pasal 303, pasal 552 dan sebagainya. Nah, sekian review materi pertemuan ke-10 mata kuliah hukum pidana bersama dengan Profesor Dr. Haji Hayyan Rani SMH dan asisten dosen Dr. M. Randy Aridayandi SMH pada mata kuliah hukum pidana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.